Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis. Mudah-mudahan majelis yang senantiasa kita ikuti selalu mendatangkan ketenangan jiwa, selalu membuat kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan juga mudah-mudahan kita selalu mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita semakin paham dengan syariat Islam, semakin mengerti dengan aqidatul Islam sebagai syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin diberikan kemampuan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur syirik sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapakah orang yang akan paling berbahagia nanti mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Jawaban Nabi, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi atau khalisan liwajhi. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaat saya nanti di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, khalis, sama sekali tidak dicampuri oleh unsur kesyirikan sedikit pun. Karena mungkin saja orang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dinyanyi-nyanyikan la ilaha illallah, bahkan dinyanyikan la ilaha illallah saat dia berbuat syirik. Karena tidak mengerti dengan hakikat kesyirikan itu. Yang diucapkan adalah la ilaha illallah, tetapi yang dilakukan perbuatan syirik. Nah, disinilah pentingnya kita memahami konsep uluhiyah dalam bertauhid. Bagaimana hakikat dari uluhiyatullah dalam kalimat la ilaha illallah, dan dengan itulah insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan untuk itu juga lah kita mengulang-ulang bab tauhid, kajian tauhid, supaya kita benar-benar mengerti. Sama-sama kita harus banyak berselawat dan bersalam kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berada di atas jalan sunnahnya. Tantangannya bisa saja berat, karena Nabi sendiri yang mengatakan berat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, dengan sunnah Nabi di akhir zaman, itu kalqabidhi alal jamar, sama seperti memegang bara api. Itu kan perumpamaan yang datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaikan memegang bara api. Berat itu, tapi kalau dipegang terus, bara api itu bisa padam. Akan banyak fitnah barangkali, akan ada tuduhan-tuduhan, akan ada berbagai macam hal yang tidak menyenangkan.
Tapi kalau kita bertahan, fitnah itu sendiri akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita tidak bertahan, kita akan hanyut di dalam fitnah. Mungkin saja akibatnya kita meninggalkan kebenaran. Oleh karena itu selalulah memohon kepada Allah, karena tidak ada kemudahan dalam beragama kecuali Allah yang memberikannya. Kita berharap sampai akhir hayat nanti kita istiqamah melaksanakan apa yang telah diatur oleh Rasul kita yang mulia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumul mahsyar atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kembali penjelasan ayat-ayat yang ada pada kaidah yang ketiga yang kemarin sudah kita sampaikan. Al-Qaidatus Salisah, kaidah yang ketiga dari 4 kaidah yang penting dalam bertauhid. Kita ingatkan kembali, kaidah yang ketiga itu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mereka itu menyembah berbagai macam sesembahan. Berbagai macam sesembahan itu ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang yang soleh, ada yang menyembah matahari dan bulan, bahkan ada yang menyembah api. Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Dan Nabi memberantas semua bentuk kesyirikan yang mereka lakukan tanpa membeda-bedakan bentuk kesyirikannya. Oleh karena itu, kehadiran Nabi bukan hanya untuk melarang mereka-mereka yang menyembah patung. Bukan hanya itu. Tapi termasuk Nabi diutus untuk memberantas kemusyrikan atau kesyirikan dalam bentuk menyembah atau mendewa-dewakan orang-orang yang saleh. Karena berbagai macam bentuk kesyirikan itu hari ini pun masih ada. Bisa saja mungkin di tengah-tengah umat Islam tak akan ada orang yang menyembah patung karena mereka Muslim. Dan mereka tahu kalau patung itu bukan Tuhan, bukan yang pantas disembah. Tapi berapa banyak orang yang tersalah ketika menempatkan orang-orang saleh yang sudah meninggal, yang sudah berada di dalam kuburannya, tetapi mereka memperlakukannya sama seperti orang-orang jahiliyah memperlakukan patung-patungnya. Mereka datang ke kubur-kuburannya, ada di antara mereka yang tawaf sampai di kuburannya itu, ada di antara mereka yang beriktikaf duduk berlama-lama. Kira-kira kalau duduk berlama-lama di depan kubur ngapain kira-kira? Apa yang mereka lakukan? Apakah hanya sekedar datang ambil iktibar mendoakannya? Pasti tidak. Pasti ada tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya menyampaikan doa kepada Allah melalui yang ada dalam kuburan, atau menganggap bahwa berdoa di samping kuburan kiai ini lebih afdal agar cepat dikabulkan oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap patung-patungnya. Karena mereka mengaku kami tidak menyembah patung itu, mana abuduhum. Kami tidak menyembah mereka, sama persis seperti orang-orang yang datang ke kubur wali. Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka. Lalu untuk apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Orang jahiliyah bilang ke patung seperti itu. Orang Islam bilang ke kuburan walinya juga seperti itu. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu pada kaidah kedua sudah tuntas kita bahas. Li talabil qurba wa li talabis syafa'ah, untuk
sebagai cara berwasilah mendekatkan diri kepada Allah, atau mengharapkan mereka nanti memberikan syafaat. Dua itu alasan. Tapi ternyata dua-duanya dibantah oleh Allah di dalam Al-Qur'annya sendiri, di mana itu perbuatan yang menyimpang yang tidak boleh untuk dilakukan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan bentuk kesyirikan apapun. Dia diutus untuk memberantas semua bentuk kesyirikan. Mau menyembah pohon, apakah ada? Ada, dari zaman Nabi juga sudah ada. Saya ingin mengawalinya dengan hadis itu. Karena di sini ada satu hadis setelah beliau menyampaikan ayat-ayatnya, ada hadis di mana orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah itu kan imannya masih lemah. Mereka terpengaruh juga dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dulu yang mereka punya ada pohon besar di mana mereka menganggap pohon besar itu memberikan keberkahan-keberkahan bagi kehidupannya. Jadi kalau mereka ingin berperang, digantung dulu pedang-pedangnya itu di pohon tadi. Pokoknya kalau pedang ini sudah digantung di pohon itu, maka pasti mereka akan mendapatkan kekuatan. Bukankah berarti mereka menyembah pohon itu? Ada hadis datang dari Abi Waqid Al-Laythi. Hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kata Abu Waqid Al-Laythi, kami keluar bersama Nabi menuju Hunain. Perang Hunain kan terjadi setelah Fathu Makkah. Diikuti oleh mereka-mereka yang baru saja masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kan ketika Makkah sudah ditaklukkan dalam artian tanpa berdarah-darah. Nabi menaklukkannya dengan mudah. Karena orang-orang kafir sendiri memang tidak mampu untuk melawan umat Islam yang sebegitu banyaknya. Ketika mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam itu, ketika itu Nabi bertanya di hadapan mereka, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan terhadap kalian semua? Ini orang-orang Mekah yang sudah ditaklukkan ini. Mereka bilang, engkau adalah orang yang baik, anak dari orang baik, engkau orang yang pemaaf. Nabi SAW ketika diperlakukan oleh orang-orang Mekah dengan begitu tindakan-tindakan intimidasi yang begitu dahsyat terhadap Nabi dan para sahabat, tapi di hari itu semuanya selesai, dimaafkan oleh Rasulullah. Kata Rasul, izhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas semuanya. Nah, dan akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yang baru masuk Islam inilah ikut bersama Nabi dalam perang Hunain. Dia baru masuk Islam. Maka mereka keluar menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja meninggalkan kekufuran. Berarti baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik di Mekah itu mereka punya sidrah. Sidrah itu syajarah, pohon besar. Ya'kufuna indaha, di mana mereka beriktikaf di samping pohon itu. Ya'kufunya iktikaf itu berdiam diri, menetap, duduk kah, bermenung kah, pokoknya kalau ada masalah datang ke pohon itu. Dalam Islam ada juga iktikaf, tapi dalam masjid. Menetap di dalam masjid untuk memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah. Sekarang enggak, ya'kufuna indaha, mereka beriktikaf di samping pohon tadi. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Yuqalu laha zatu anwat. Pohon itu disebut sebagai zatu anwat. Kenapa disebut dengan zatu anwat? Karena sudah terlalu banyak pedang yang digantung-gantung di situ. Pokoknya kalau mau dapat keberkahan, gantunglah pedang itu dulu di situ.
Apapun yang dia inginkan, gantunglah di situ. Datanglah ke pohon itu. Disebut dengan zatu anwat. Famararna bisidrah, kami lewat di pohon tadi itu, kata Abu Waqid. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buat pula lah untuk kami pohon seperti itu, sebagaimana mereka punya pohon itu. Ini ternyata permintaan mereka, dan ini menggambarkan bahwa pada masa Nabi, bahkan ketika Mekah pun sudah ditaklukkan, orang-orang musyrikin bergantungnya kepada pohon besar. Dan ternyata di dalam penjelasannya para ulama terhadap pohon itu, memang ada jin, dan di sini dikatakan jinniyah, jin betina, yang memang sengaja dia berada di pohon itu. Seandainya ada orang yang memanggil-manggil, dia menjawab. Jadi kalau, hei pohon, iya katanya. Dia itu jin. Itulah yang memfitnah orang-orang musyrik ketika itu, yang membuat mereka yakin bahwa permintaan mereka didengar. Karena ada suara. Jadi kalau mereka memanggil-manggil di dekat pohon itu, ternyata memang ada suara yang didengarnya menjawab. Sehingga mereka yakin sekali. Itu yang membuat mereka setiap kali ada masalah mereka datang. Walaupun mereka mendengarkan jawaban, tetapi nanti apakah mereka mendapatkan yang dia inginkan? Kan tidak pasti juga. Hanya sekedar ada suara yang dia dengar. Nah itu pula lah yang diminta oleh orang-orang yang baru masuk Islam tadi, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami zatu anwat, buat pula untuk kami pohon seperti itu, agar ada tempat di mana kami meminta. Nabi sangat memahami keadaan mereka yang baru masuk Islam, jadi wajar-wajar saja, dan disitulah Nabi memberikan pengajarannya kepada mereka bahwa sesungguhnya kalau seandainya kita menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menggantungkan harapan kita kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kebaikan masa depan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini sebagai pelengkap dari ayat-ayat yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bervariasinya sesembahan orang-orang pada masa Nabi diutus sebagai Rasul, dan ternyata semua bentuk kesyirikan itu diberantas oleh Nabi. Qatalahum Rasulullah wa lam yufarriq bainahum. Rasul memerangi kesyirikan-kesyirikan itu, memberantas semuanya tanpa membeda-bedakan di antara satu syirik ke syirik yang lain. Berarti sama saja. Mau menyembah patung, mau menyembah matahari, mau menyembah pohon-pohon, mau menyembah para malaikat, mau menyembah orang-orang soleh, hukumnya sama sebagai sebuah kesyirikan yang mana semua itu mesti dihentikan. Mesti disampaikan itu sebagai sebuah kesalahan. Karena itu subuhat yang muncul kadang-kadang. Hari ini kita masih mendengarkan itu juga. Ayat itu tidak tepat untuk kami, kata mereka. Ayat itu tidak tepat karena ayat itu hanya bicara dalam persoalan patung. Itu yang muncul. Itu analisa-analisa atau argumentasi yang datang dari para pelaku hal-hal yang di dalamnya ada unsur kesyirikan itu. Ya barangkali mungkin sebahagian. Karena berziarah secara hukumnya ya boleh. Ziarah itu malah dianjurkan agar mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Silahkan ziarah. Tapi kenapa yang dipilih hanya ziarah-ziarah tempat tertentu saja? Ada pula namanya wisata religi. Wisata religi itu wisata berkunjung ke kuburan para wali. Bayarannya sekian pula. Pulang dari situ bawa oleh-oleh kayak pulang dari umroh. Rasanya kalau sudah mengerjakan wisata religi itu kayaknya sudah
sudah selesai mengerjakan satu ibadah besar gitu. Kalau ziarahnya sekedar ziarah sakafiyah. Ziarah sakafiyah itu contohnya ada penelitian umpamanya. Penelitian terkait dengan masalah-masalah tertentu. Lalu salah satu dari yang dikunjungi itu agar dia tahu hakikatnya seperti apa, kuburnya ada di mana, karena ini dalam bentuk penelitian barangkali. Itu namanya ziarah sakafiyah. Tapi kalau ziarah ta'abudiyah, ziarah yang tujuannya untuk beribadah, maka tidak dibolehkan. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. La tushaddur rihal. Jangan kalian berpayah-payah, bersusah-susah untuk ziarah menuju satu tempat. Illa ila thalathi masajid. Kecuali hanya untuk 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Jika tujuannya untuk beribadah, karena masjid lain tidak ada fadilah. Masjid lain tidak ada fadilahnya sama semua masjid di muka bumi ini. Solat di Masjid Jabal Rahmah sama dengan solat di Istiqlal yang ada di Jakarta. Tidak ada bedanya. Tapi kalau di Masjid Nabawi beda. Di Masjidil Haram beda juga. Di Masjidil Aqsa, karena dia beda, silahkan. Berarti untuk mengejar pahala. Ini yang ziarah ta'abudiyah. Tapi kalau ziarah untuk mendapatkan pahala selain yang 3 tadi, tidak. Termasuk dilarang untuk mempersulit diri berziarah yang dianggap akan mendapatkan pahala untuk mencari kubur-kubur kiai yang ada di mana-mana. Tidak ada bedanya dengan menziarah kubur yang ada di TPU Tampan yang di belakangnya. Silakan tengok sana, ambil iktibar, ambil ibrahnya. Sekaya apapun dia, ternyata pada akhirnya hanya 1 meter kali, tidak pula mungkin sampai 1x2 itu kan. Nah, setinggi apapun, semegah apapun rumahnya saat hidup, ujungnya dia akan berada di sini. Ambil ibrah di situ. Tidak ada bedanya. Daripada mempersulit diri, menghabiskan biaya, muncul keyakinan-keyakinan yang ternyata kita bisa menyimpang di situ. Menghabiskan uang dan waktu. Seandainya dia membaca Al-Quran di rumahnya dan ditinggalkannya wisata religi tadi, itu akan menjadi jauh lebih baik. Karena membaca Al-Quran pasti dalilnya jelas sebagai sebuah ibadah. Kenapa bisa dilakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan oleh ada keyakinan-keyakinan tertentu. Sampai di sana coba tengok apa yang dilakukan. Pasti pada akhirnya akan beribadah, setidaknya dalam bentuk berdoa di samping kuburannya, dan diyakinilah bahwa berdoa di situ akan menjadi lebih afdal. Itu dalam keyakinan, dan keyakinan itu salah. Maka kadang-kadang lebih banyak orang yang mengelilingi kuburan itu lagi daripada di masjid. Ini masjid besar, di sampingnya ada kuburan Sunan apa gitu, kiai mana, lebih banyak yang di sini daripada yang di dalam masjid. Padahal ketika azan sudah dikumandangkan, seharusnya semuanya berada di masjid, bukan lagi berada di sekeliling kuburan para wali, para sunan dan lain sebagainya. Ikhwati fillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berbagai hal sebagai antisipasi supaya tidak terjadi kesyirikan. Supaya tidak terjadi kesyirikan. Nabi mengantisipasi itu.
dan berbagai macam ketentuan Nabi dilarang untuk melakukan sesuatu, ternyata memang tujuannya supaya tidak nampak di situ bentuk penyembahan terhadap selain Allah. Apa contohnya? Contoh. Dan itu bisa kita tengok dalam hadis-hadis Nabi. Pada halaman 56 itu ada hadis, la tusallu hina tatlu'u syams wala hina taskut fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan wa taghrubu baina qarnai syaitan. Apa kata Rasul? Kalian jangan melakukan sholat ketika matahari terbit, dan jangan pula dilakukan sholat ketika matahari pas saat dia terbenam. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan, dan dia juga terbenam di antara dua tanduk syaitan. Maka salah satu dari waktu yang terlarang mengerjakan sholat adalah pas ketika terbit dan pas ketika terbenam. Kenapa? Pada masa dulu ada di antara umat yang menyembah syaitan. Ada juga umat yang menyembah matahari. Nah, larangan itu sesungguhnya adalah saddan lidzari'ah, untuk menutup jalan supaya tidak tergambar bahwa kita menyembah matahari dan menyembah syaitan. Karena ada di antara umat yang memang kalau sudah terbit matahari ada ritual mereka. Dan saat dia mulai terbit itu ada ritual mereka. Karena memang itu yang mereka sembah. Maka Nabi melarang, jangan lakukan itu. Termasuklah di antara waktu-waktu terlarang. Tapi kalau sudah terbenam, baru datanglah waktu maghrib. Pas saat menjelang terbenam itu adalah justru menjadi waktu yang terlarang. Ini salah satu dari contoh di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba melalui berbagai hukumnya, yang mana supaya tidak terjadi fitnah, dan sesungguhnya pada waktu itu ingin Nabi itu sarful qulubi anit tauhidi ila syirki, supaya tidak terjadi pemalingan hati kita dari tauhid menuju syirik. Karena itu fenomena atau sesuatu yang dilakukan oleh umat-umat yang lain. Apa di antara contoh yang lain? Di antara contoh yang lain, kenapa kalau sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud? Padahal yang namanya sholat sesungguhnya ada ruku dan ada sujud. Tapi untuk sholat jenazah kenapa tidak? Supaya tidak terlihat di situ bahwa kita sujud kepada manusia. Sehingga yang ada hanya 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kita hanya sekedar mendoakan dia. Dan salah satu dari tempat yang terlarang juga sholat adalah di pekuburan. Kenapa? Supaya tidak nampak nanti fenomena-fenomena kesyirikan itu. Karena kuburan bukan tempat beribadah. Tapi ketika ada orang yang sholat untuk jenazah yang sudah dikubur, boleh tidak? Boleh. Karena Nabi sendiri melakukan itu. Ketika ada seseorang yang biasa bersih-bersih masjid, Nabi terus menyapa dia. Tahu-tahu dia sudah tidak kelihatan lagi. Nabi nanya, mana orang yang biasa bersih-bersih masjid ini? Kok tidak kelihatan? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Jadi pas meninggal itu mereka tidak mengasih tahu kepada Nabi kalau dia sudah meninggal. Mereka selesaikan aja urusannya. Mereka mandikan, mereka sholatkan, mereka kuburkan. Karena kami tidak ingin mengganggu kamu ya Rasulullah. Entah ketika itu Nabi beristirahat atau apa, tapi yang jelas tidak mau mengganggu Nabi. Apa kata Rasul?
tunjukkan ke saya di mana kuburnya. Ketika ditunjukkan, datanglah Nabi ke kuburnya itu dan Nabi menyolatkan di situ. Karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Semata-mata hanya untuk menyolatkan dia yang sudah terlanjur dikubur, dan Nabi ketika itu tidak ikut melaksanakannya. Nah, jadi akan banyak sekali kita menemukan ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang diatur oleh Nabi yang ternyata memang tujuannya adalah mencegah kita agar tidak melakukan sesuatu yang bisa menggiring kita kepada perbuatan syirik. Jadi Nabi mencegah untuk melakukan perbuatan yang menuju ke tindakan-tindakan kesyirikan itu harus diambil sebagai sebuah metode. Kenapa Nabi melarang untuk menghias kuburan? Diperintahkan oleh Rasul Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, coba kamu patroli di Madinah nih, tengok mana kubur-kubur yang dibangun, dihias, robohkan. Kata Rasul. Kenapa? Supaya tidak menggiring masyarakat menuju perbuatan syirik. Karena kalau seandainya kubur itu sudah dibangun baik-baik, bahkan dikasih lampu, dikasih tempat untuk memang sengaja beribadah di situ, pada akhirnya yang akan terjadi adalah kesyirikan demi kesyirikan. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Ketika kubur-kubur orang-orang soleh, kubur-kubur kiai, kubur-kubur wali dibangun seindah-indahnya, dihias, akhirnya orang datang tidak lagi sekedar hanya untuk berziarah, tapi datang untuk melakukan tindakan-tindakan kesyirikan yang pada akhirnya membuat Allah menjadi murka. Orang tidak lagi murni berdoa kepada Allah. Apa bukti tidak murni? Karena harus membawa nama si kiai ini dalam doanya, harus menyebut nama si wali ini dalam doanya. Padahal berulang-ulang kita ucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau seandainya kita pahami melalui ilmu nahu, ada salah satu dari ilmu alat namanya ilmu nahu, ada nahu, ada saraf, ada balaghah, macam-macam. Kalau pendekatan nahunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dalam ilmu nahu disebut dengan siratnya itu atau uslubnya uslubul hasar, mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il. Maf'ul itu maksudnya objek, kalau fa'il subjek. Biasanya maf'ul di akhir. Saya melihat fulan, ra'aitu Ahmad umpamanya, saya melihat Ahmad. Ahmad itu maf'ul. Beda maknanya nanti ketika Ahmad ra'aitu. Apa bedanya? Kalau ra'aitu Ahmada, saya melihat Ahmad, tidak menutup kemungkinan bahwa melihat selain Ahmad. Tapi kalau seandainya Ahmad ra'aitu, hanya Ahmad yang saya lihat, itu menutup peluang bahwa hanya Ahmad dan tidak ada selain Ahmad. Maka namanya uslubul hasr, uslub yang membatasi hanya. Sekarang iyyaka na'bud, hanya engkau yang saya sembah. Dari mana dapat hanya itu? Dari uslub tadi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau pula tempat kami beristi'anah, meminta tolong. Hanya engkau tempat kami minta tolong. Makna hanya itu dari uslubul hasr, karena maf'ulnya didahulukan. Dan berapa kali kita ulang-ulang itu dalam sehari semalam. Dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Seandainya kita tidak punya sholat sunat minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kalau ditambah dengan sholat sunatnya, mungkin puluhan kali kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah disebut seperti itu, akankah kita menodai lagi makna iyyaka nasta'in? Ketika mereka membawa-bawa orang-orang soleh dalam doanya, berarti tidak murni lagi hanya kepada Allah. Sudah dibawa orang lain dalam doanya, padahal Allah menginginkan kita meminta langsung kepada Allah. Oh, tidak pantas rasanya Pak Ustadz. Saya ini pendosa, saya ini orang banyak, tidak pernah ada amal soleh. Tidak pantas langsung meminta kepada Allah. Maka perlu pendekatan. Perlu ada pendekatan lain dengan membawa-bawa orang-orang soleh. Kalau dia masih hidup, silakan datangi dia, Pak Kiai, Pak Buya, Pak Ustadz, tolong doakan saya Pak Ustadz. Kalau dia masih hidup, bukan kita minta dia yang mengampuni, tidak bisa juga. Bukan kita minta dia yang memberkahi, tidak bisa juga. Hanya sekedar kita meminta kepada dia agar dia mendoakan kita. Boleh kalau dia masih hidup. Karena dia masih bisa mendengar, dia masih bisa berkomunikasi dengan kita, dan dia masih bisa berinteraksi serta melakukan apa yang kita minta. Ada kawan kita pergi umrah, tolong doakan saya ya. Kalau nanti kamu sampai ke tempat-tempat mustajab, sampai di Multazam, sampai di Raudhah, tolong doakan saya. Ini kawan yang mau pergi umrah, boleh enggak? Boleh. Kalau tawassulnya seperti itu baru dibolehkan. Kalau sudah mati, masih bisakah kita berinteraksi dengan dia? Jawabannya tidak. Masih bisakah kita menjawab panggilan kita? Jawabannya tidak. Karena ada juga subuh-subuhatnya, Pak Ustadz, bukankah ketika kita ziarah itu kita ucapkan salam? Apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Apakah salam di situ salam yang kita harapkan jawabannya? Tidak. Justru kalaulah dengar jawaban salam itu, datang kita kepada assalamualaikum, waalaikumsalam katanya, enggak kuat kita. Nah makanya bukan itu alasan untuk menganggap kita bisa berkomunikasi, enggak. Karena mereka sudah berada pada alam barzakh, mereka sudah ada pada alamnya sendiri, tidak lagi sebagai alam dunia. Kita di alam dunia, dia di alam barzakh. Kepada Nabi saja tidak dibolehkan untuk melakukan itu, apalagi kepada selain Nabi. Ikhwati fillah. Tapi ada satu hadis pada halaman 59, ada satu hadis yang biasa dipakai oleh orang-orang yang meyakini bahwa itu boleh dilakukan kepada Nabi. Tetapi hadis itu dihukumkan oleh para ulama imma dhaif imma mungkar. Apa bunyi hadisnya? Hadisnya akhrajahu Al-Bazzar fi musnadihi. Itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Bunyinya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala hayati khairul lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alayhi wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum.
Nah, ini riwayatnya. Kata Nabi, hayati khairul lakum. Hidup saya itu baik bagi kamu. Ketika saya masih hidup, itu sebagai sebuah kebaikan bagi kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbicara tentang sesuatu atau kalian meminta tentang sesuatu, yuhdatsu lakum. Lalu diberikan jawabannya. Maka ketika ada masalah, Nabi memberikan jawaban. Maka keberadaan kehidupan Nabi adalah menjadi satu kebaikan. Tidak ada satupun masalah yang mereka hadapi kecuali dapat jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ujungnya wa wafati khairul lakum. Sementara wafat saya itu juga baik bagi kalian. Apa baiknya? Tu'radu alayya a'malukum, akan diperlihatkan kepada saya amalan-amalan yang kalian lakukan. Nah, jadi hadis ini menyatakan bahwa ketika Nabi sudah wafat, itu diperlihatkan kepada Nabi amalan-amalan umatnya itu. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih. Apa-apa yang baik yang saya lihat dari amalan itu, saya memuji Allah atas perbuatan itu. Wa ma ra'aitu min syarrin, tapi kalau ada di antara perbuatan-perbuatan yang salah, yang menyimpang, yang buruk, yang saya lihat, istaghfartullah lakum, saya beristighfar kepada Allah untuk kalian. Nah, ini hadisnya. Jadi kehidupan Nabi itu baik karena setiap ada hal-hal yang ingin mereka tahu, mereka dapat jawabannya dari Nabi langsung. Dan ternyata wafatnya Nabi itu juga menjadi baik karena diperlihatkan kepada Nabi amalan-amalan kita. Kalau amalan itu dinilai Nabi baik, maka Rasul akan memuji Allah. Tapi kalau ternyata amalan itu buruk, maka Nabi akan beristighfar. Melalui hadis ini, banyak orang yang terfitnah, menganggap bahwa sesungguhnya kalau begitu Nabi masih ini dalilnya. Karena diperlihatkan kepada Nabi, bahkan itu yang dilakukannya salah tuh, lalu Nabi beristighfar. Tetapi kalau kita baca penilaian para ulama terhadap hadis ini, dhaif atau mungkar, dua itu statusnya. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadis itu mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Ada namanya Jasar ibn Farqat yang mengambil dari Abdullah ibn Bakar al-Muzani. Jasar ibn Farqat ini, ulama-ulama hadis itu menilainya adalah seorang yang hadisnya tidak dapat diterima. Ada di antaranya yang bilang laisa bisyai, tidak ada apa-apa dia itu, tidak pantas diambil hadisnya. Ada yang mengatakan dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Kalau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, itu hadisnya tidak akan pernah bisa diterima. Jangankan perbuatan-perbuatan yang fasik, dituduh pernah berbohong sekali saja. Tidak pula berbohong kepada manusia, berbohong kepada hewan. Itu bisa-bisa riwayatnya sudah tidak diterima. Umpamanya dipanggilnya kucing gini ya, pus, datang kucing itu dengan harapan di tangannya ada makanan. Ternyata di tangannya tidak ada makanan. Bohong tidak dia tuh? Oleh ulama hadis itu sudah bohong. Dan riwayatnya setelah itu tidak diterima lagi. Jadi jangankan berbohong kepada manusia. Nah, ada di antara ulama hadis yang menghukumi yang meriwayatkan hadis tadi itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Nah, oleh karena itu hukumnya hadisnya tidak diterima. Begitu mayoritas ulama hadis. Tapi orang-orang yang berkepentingan dengan hadis itu akan menerima. Orang-orang yang berkepentingan dengan hadis yang tadi itu pasti akan menerima dan menganggapnya sebagai sebuah landasan dalam beragama, karena sesuai dengan keinginan. Kalau dah sesuai dengan keinginan itu, jangankan dhaif, palsu pun
palsu pun diterima. Maka banyak terjadi hadis-hadis yang sahih kadang tidak bisa dia untuk menerima ketika ada status hadis yang memang dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Oh itu tidak betul tuh katanya. Tapi ketika ada hadis yang palsu bisa diterima karena sesuai dengan selera. Nah oleh karena itu hadis yang ini tidak dapat dipegang. Kenapa demikian? Pertama dari segi periwayatan. Itu datang dari orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ungkapannya, bahkan dihukum oleh Ibnu Hibban sebagai mungkarul hadis. Orang yang hadisnya mungkar. Yang kedua, bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau sebuah hadis bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang sahih yang dipakai. Yang bertentangan ini pasti tidak dapat dipegang, tidak dapat diterima. Apa hadis yang sahih itu? Hadis yang mana yang bertentangan dengan ini? Yang bertentangan adalah hadis yang diceritakan oleh Nabi bahwa sesungguhnya nanti dia menunggu-nunggu umatnya di telaga. Ana faratukum fil haud. Saya tunggu-tunggu nanti kalian di telaga. Nanti di hari mahsyar itu ada telaga Nabi, telaga Rasul yang manisnya nggak bisa dibayangkan sekarang. Hanya nanti kita akan merasakan, mudah-mudahan semua kita merasakan minuman itu. Insya Allah. Datang kasih minum, datang dikasih minum. Lalu ada yang datang diusir oleh malaikat. Suhkan, celaka kalian, pergi menjauh. Nabi bilang, kenapa diusir? Bukankah dia itu umatku? Dari mana Nabi tahu kalau itu umatnya? Min atharil wudu. Dari bekas wudu. Ghurral muhajjalin. Bekas-bekas wudu kita akan membuat wajah menjadi bercahaya. Dan dari situ Nabi tahu, kenapa diusir itu kan bukan ke umatku. Apa kata malaikat? Dalam riwayat itu dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu. Nah, ini malaikat yang bilang nih, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kamu wafat. Jadi kalau malaikat bilang kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Lalu dikatakan di sini bahwa semua amalan-amalan umatnya ini nanti diperlihatkan kepada Nabi. Kalau baik, Nabi memuji Allah, alhamdulillah, baik yang dilakukan Abu Falah itu katanya umpamanya. Oh buruk ternyata, kalau ternyata buruk, Nabi beristighfar. Berarti Nabi mengetahui semua perbuatan dan amalan umat. Padahal di hadis itu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Ini hadis ini menolak banyak khurafat yang muncul dari berbagai kalangan. Apa di antara khurafat yang bermuncul? Ada zikir-zikir, ada solawat-solawat. Yang kalau solawat itu diucapkan, nanti Nabi akan hadir di tengah-tengah mereka yang bersolawat. Maka mereka berdiri semua. Ada namanya mahallul qiyam. Ada saat di mana kalau dibaca itu mereka berdiri. Tasyrifan li hudurin Nabi. Untuk sebagai penghormatan kehadiran Nabi. Hadir Nabi itu di situ katanya. Ketika selawat tadi dibaca. Itu asalnya kenapa mereka berdiri. Enggak tahu orang-orang yang melakukan sekarang mereka paham enggak dan itu atau tidak. Karena banyak sekarang itu dibacakan selawat nanti semua mereka pada akhirnya berdiri pada bacaan-bacaan tertentu. Asalnya dulu mereka berdiri karena mereka meyakini bahwa ruh Nabi hadir pada saat dibaca.
Mungkin saja banyak melakukan sekarang, tapi tidak tahu hakikatnya kenapa berdiri. Orang berdiri, dia berdiri pula. Disitulah pentingnya ilmu dalam kita beramal dan dalam kita beribadah. Nggak boleh hanya sekedar ikut-ikutan berdiri, orang berdiri pula kita semua. Ternyata dulu kenapa berdiri? Karena meyakini roh Nabi hadir pada saat zikir dibaca. Kalau mereka meyakini itu, berarti Nabi mengetahui apa yang mereka lakukan. Sementara malaikat sendiri bilang, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Macam-macam khurafat. Ada orang yang ngaku-ngaku ketemu Nabi, berjumpa dengan Nabi. Tidak pula saat mimpi, tapi berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, terbangun, dalam keadaan sadar. Nabi menghadiri majelisnya, atau dia bertemu dan memberikan bacaan-bacaan tertentu. Itu semua adalah khurafat yang tidak boleh dipercaya. Karena Nabi kita sudah wafat, Nabi kita sudah berada pada alamnya, dan dia tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh orang yang hidup di dunia ini. Ada pula yang mengaku Nabi mencium lututnya. Keluar Nabi dari kubur lalu mencium lututnya. Ada juga yang bilang Nabi sekali setahun datang ke Surabaya. Luar biasa. Pendangkalan beragama hari ini luar biasa. Tapi sayangnya banyak yang mengikuti. Ada yang ngaku-ngaku dia bisa ngatur malaikat bedah langit. Siapa namanya itu yang, tapi oke lah dia itu, entah gila entah apa, tapi yang pengikutnya ini kok ada gitu. Berarti pengikutnya lebih gila lagi. Bisa mempercayai hal-hal yang seperti itu. Bisa dia tahan malaikat mungkar nakir itu untuk bertanya. Karena itu kan hal-hal yang sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Ada yang terakhir yang katanya dia sudah dipanggil-panggil oleh bidadari untuk masuk surga. Rebutan pula bidadari sama malaikat manggil dia untuk masuk surga. Ini hal-hal yang seperti ini, lelucon dalam beragama. Tapi bagi yang tidak berilmu akan bisa terfitnah. Oleh karena itu tambah terus ilmu, belajar terus, duduk di majelis ilmu, tengok mana majelis ilmu yang referensinya jelas, mana majelis ilmu yang benar-benar menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada pada hadis. Kita tidak pula membatasi majelis harus hanya ini, terlalu sedikit pula ilmu kita. Ikutilah berbagai majelis, tapi yang jelas referensinya jelas. Dari mana dia ambil ilmu itu? Dari mana dia dapatkan? Apakah dari hayalan-hayalan? Apakah dari kisah-kisah lucu-lucu dan lain sebagainya? Ataukah dari khurafat-khurafat? Karena berbagai macam cerita yang muncul. Dan begitu mudah untuk dikatakan bahwa itu bohong. Coba, ini bohong enggak kira-kira ini? Ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah sholat 40 tahun dengan satu kali wudhu. Bohong atau enggak? Orang gila aja bilang bohong tuh, jangan kan orang sehat. Orang gila kalau ditanya, mungkin enggak 40 tahun sholat sekali wudhu. Jadi kalau ada orang sehat yang membenarkan, lebih gila dari orang gila. Dan itu ada beredar. Ada yang katanya pas dia sholat subuh, datang apa istilah dalam sufi itu, fana. Fana itu saat melebur dengan Allah. Saat dia bertahiyat, datang fananya.
Begitu dia menikmati bersama Allah, tersadar setelah 40 hari. Itu duto enggak dah. Sadarnya ketika waktu duha. Dia nanya sama anaknya, "Hei anakku, udah masuk waktu duha." "Hei bapak, bapak tidak hanya sampai duha saja begini nih, tapi sudah 40 hari. Ini lagi-lagi. Orang gila pun ditanya, bilang enggak. Jangankan orang sehat. Khurafat begini yang sekarang beredar banyak. Dan sayangnya banyak pula yang mengikuti. Orang-orang yang tidak punya dasar ilmu mudah untuk terpengaruh. Tapi mereka yang punya ilmu, insya Allah tidak akan semudah itu untuk menerima hal-hal yang, apalagi hal-hal yang aneh-aneh yang nyata-nyata memang tidak mungkin untuk dibenarkan. Karena datang dari orang-orang yang juga tidak ada kepastian kebenarannya. Beda nanti ketika datang dari Al-Quran dan dari Nabi. Kalau Nabi yang menyampaikan melalui Al-Quran, mesti kita percaya. Apa contohnya? Percaya enggak kita? Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Percaya. Kenapa demikian? Ada ayatnya. Percaya enggak kita? Uzair mati 100 tahun lalu hidup lagi. Percaya. Karena yang menyampaikan Nabi dan ada dalam Al-Quran. Tapi ketika datang cerita-cerita hari ini, karena memang kenapa dibuat cerita-cerita seperti itu? Biar menggugah keyakinan orang-orang yang tidak berkeyakinan. Orang yang punya keyakinan tidak akan terpengaruh. Itulah sebabnya Islam itu, Nabi kita menyebarkan Islam itu bukan dengan sesuatu yang aneh-aneh seperti itu. Sesuatu yang aneh-aneh. Ketika diberikan hal yang aneh-aneh, orang jahiliyah dulu tidak juga masuk Islam dia. Ya kan? Bulan bisa terbelah. Apakah orang musyrik jadi muslim ketika itu? Tidak juga. Beda sama umat-umat Nabi yang sebelumnya. Mereka menerima ajaran Nabinya karena ada hal-hal yang aneh yang mereka lihat. Kenapa tukang sihir Firaun beriman kepada Nabi Musa? Ketika tongkat Nabi Musa bisa mengalahkan sihirnya. Oh, aman Nabi Rabbi Musa. Kami beriman kalau gitu dengan Robnya Musa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, syariat Islam yang dibawa oleh Rasul disampaikan oleh Nabi bukan dengan cara-cara seperti itu, tetapi dengan sesuatu yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan jiwa, karena memang fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Apapun hukum yang dibawa oleh Nabi, jangan berjudi, mereka bisa menerima. Jangan mabuk, sebenarnya bisa menerima. Karena memang akal pun mengatakan bahwa itu terlarang. Nah, oleh karena itu mendatangkan kisah-kisah aneh kadang menjadi pilihan oleh sebagian supaya cepat diterima. Tapi yakinlah, ketika mereka berilmu, mereka punya pengetahuan, dasar-dasar keislamannya kuat, tidak akan pernah terpengaruh oleh kisah-kisah aneh seperti tadi. Mau dibilang dicium lututnya kah, apa segala macam kah, mampu untuk ditolak. Karena ada Al-Quran dan hadis yang akan menolaknya. Nah, oleh karena itu, hadis yang tadi itu diperlihatkan kepada saya amalan-amalan kalian. Ternyata hadisnya dhaif, bahkan mungkar, dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau sudah seperti itu, maka hadis itu tidak dapat lagi dipertahankan. Maka perbuatan mereka meminta-minta atau bertawassul kepada Nabi dengan alasan seperti tadi akan menjadi tertolak. Dan ditolak juga oleh hadis yang lain, disebutkan di sini. Walihaza as-sahaba ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para sahabat setelah wafatnya Nabi, kalau Nabi sudah wafat,
Ada satu riwayat mana mereka mengatakan Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina. Dulu ketika Nabi masih hidup kami bertawasul dengan nabimu, kami minta Nabi untuk berdoa agar hujan turun, fatasqina, lalu engkau memberikan kami hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Tapi sekarang karena Nabi sudah wafat, nah kalau Nabi sudah wafat maka tidak lagi kepada Nabi, tapi kami bertawassul dengan paman Nabi kami yaitu Al-Abbas, fasqina, maka berilah kami hujan ya Allah. Ketika Nabi hidup maka mereka meminta kepada Nabi atau memohon kepada Nabi agar dia berdoa. Sementara kalau sudah wafat maka tidak lagi. Andaikan menyampaikan doa kepada Nabi setelah Nabi wafat itu dibolehkan, pasti sahabat yang pertama yang akan melakukannya. Karena mereka lah orang yang paling tahu dengan siapa itu Nabi, mereka lah orang yang paling mencintai Nabi. Tetapi karena itu tidak dibolehkan, maka mereka tidak melakukan, tapi mereka bertawassul dengan pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas yang ketika itu masih hidup, yang memang dia adalah sebagai orang yang saleh. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang menjadi bahan kajian kita pada hari ini. Cuma menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka menuhankan orang-orang soleh yang ternyata itu satu hal yang salah, maka kesalahan itu pada hari ini juga masih ada dan tetap harus disebut sebagai sebuah kesalahan, tidak boleh untuk dibenarkan. Soalnya nanti kita sambung ada penjelasan tentang siapa sebenarnya Lata itu, apa Uzza itu, siapa Manat itu semua diberikan penjelasan. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap bermajelis, dan semoga majelis ini majelis yang diberkahi, yang bisa mendatangkan ilmu, dan semoga tidak mendatangkan kebencian. Kita tidak boleh membenci orang, tapi membenci perbuatan syirik wajib. Adapun orangnya mesti selalu untuk didoakan, semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Agar yang sudah berpegang tetap istiqamah, dan yang menyimpang diberikan hidayah oleh Allah agar bisa berubah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena sudah dipahami. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.